firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka. Aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka. Berarti murid-murid ini, si Filipus ini sudah menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan, lalu Yesus sampaikan kepada Filipus. Berarti yang berhak untuk menyampaikan Injil, yang berhak untuk menyampaikan firman yang Yesus terima adalah Filipus. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul. Ini kesaksian daripada Lukas. Lukas mengatakan, banyak berita-berita yang terjadi di antara kita, aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Peristiwa ini kemudian direkam oleh Lukas, dan di situ diceritakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Kisah Para Rasul 8. Anda bisa cari di data nomor 8, lalu kemudian di data nomor 11, lalu kemudian di data nomor 14, nomor 13, dan seterusnya. Sangat jelas sekali dikatakan Filipus di sana mengajarkan Injil Yesus. Nah, artinya bahwasanya kita harus mencari di mana Injil Yesus ini berada. Di mana Injil Yesus ini kemudian ada. Karena Filipus berbicara di dalam Kisah Para Rasul 8, endingnya di nomor 35, dikatakan bahwasanya maka mulailah Filipus berbicara, bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan oleh Filipus ini sudah pasti bukan surah-surah Paulus. Nah, ini dia. Lalu kemudian kita berpindah ke data yang tadi. Ketika saudara mengatakan, guru, hukum manakah yang terutama dan hukum manakah yang kemudian utama dan terutama di dalam hukum Taurat? Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 22? Anda sudah mengatakan tadi, sahabatku, saudaraku. Ya. Hukum yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu. Itu hukum yang utama, hukum terutama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Nah, mari kita lihat implementasi daripada maksud Yesus ini. Kasihilah Tuhanmu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Kita lihat data yang saya sajikan tadi. Ketika manusia itu mengasihi Tuhan, apa yang lakukan? Harus berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu, artinya haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Artinya, kalau mengasihi Tuhan, maka manusia itu harus tunduk dan patuh terhadap aturan, ketetapan, dan perintah-perintah Tuhan. Lagi-lagi, sekali lagi saya katakan, lagi-lagi ajaran saudara-saudara gugur di sana. Kenapa? Karena ternyata agama Anda itu dilahirkan dari pembatalan terhadap ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah Tuhan. Padahal perintah mengasihi Tuhan adalah melaksanakan dengan setia segala ketetapan yang ada dalam kitabnya Nabi Musa, seperti yang dituliskan oleh hambaku Musa. Nah, lalu kemudian yang kedua, kasih terhadap sesama manusia. Seperti apa Yesus mengatakan kasih terhadap sesama manusia itu? Ternyata Yesus lagi-lagi mengatakan kasih kepada sesama manusia itu adalah mengajarkan orang lain untuk melakukan hukum Taurat. Itu baru kasih. Di mana tertulis? Coba kita lihat di dalam Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia menduduki tempat yang terendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ini, artinya kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya mengasihi Allah, mentaati hukum Taurat. Mengasihi sesama manusia, memerintahkan, mengajarkan, mengajak orang lain untuk menjalankan hukum Taurat. Kasih kepada Allah, taat kepada hukum Taurat. Kasih kepada sesama manusia, mengajak manusia untuk taat kepada hukum Taurat. Itu jelas di dalam Matius 5 nomor 19 sampai nomor 20. Jadi hukum utama tidak bisa lepas dari hukum Taurat. Sementara agama teman Kristen, mau dia Ortodoks atau Protestan, itu tidak lagi menggunakan hukum Taurat, tidak lagi melaksanakan hukum Taurat. Nah, bagaimana, apa korelasinya dengan umat Islam?
umat Islam ini dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas, inna arsalnaka bil haqqa basyira wa nathira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, dengan kebenaran. Sebagai apa? Sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai penghibur? Kenapa dia dikatakan sebagai pembawa kabar gembira? Karena Yesus, Musa, Daud, Salomo hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nathira. Diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, Yesus itu mengakui, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya tadi di awal saya mengatakan, kalau ajaran Kristen didudukkan di zaman Yesus pada masa itu, apakah sulit? Apakah orang-orang Yahudi akan menerima? Akan sulit untuk menerima? Tidak, justru mudah sekali. Kenapa? Sudah dibatalkan hukum Taurat. Tidak ada yang susah. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya ada ajaran yang lebih berat dari hukum Taurat itu sendiri. Apa itu? Al-Quranul Karim, syariat Islam itu sendiri. Itulah yang berat, yang tidak bisa diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang, 1 menit. Sekarang, kalau kita kemudian menjadi seorang Muslim, apakah kita menjauh dari Yesus? Apakah kita meninggalkan Yesus? Tidak. Justru kita menjadi pengikut yang setia. Apa buktinya? Kita mendudukkan perkara yang Yesus persaksikan dirinya kepada Bani Israel. Tadi saudara mengatakan bahwasanya Islam itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Betul. Tapi Islam menerima Yesus sebagaimana Yesus mempersaksikan dirinya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus? Islam menerima itu. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apa itu? Bahwa segala mujizat, segala pekerjaan, segala tanda-tanda, segala kedahsyatan, segala hal yang luar biasa yang aku lakukan di hadapan Bani Israel, pekerjaan-pekerjaan itulah yang justru menjadi saksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa alaihissalam hanyalah utusan Allah yang memerintahkan kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sekarang apakah gugur Islam ini ketika kita mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Ternyata tidak, karena kesaksian Yesus sendiri terhadap Bani Israel, dia hanya utusan Tuhan. Sementara Yesus itu Tuhan, tidak ada kesaksiannya bahwa dia itu adalah Tuhan. 30 detik. Tapi dikatakan bahwa Yesus itu disalib oleh karena Yesus mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Dijawab sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan. Dan ketetapan hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Berarti Yesus mengaku Allah, Yesus mengaku Tuhan, karena dia hanya sebagai utusan Tuhan, sebagai penyampai firman dari Tuhan. Demikian sementara. Mohon diluruskan ketika pandangan saya ini nyata-nyata bengkok sesuai dengan Bible. Silakan. Terima kasih. Tafadhol, silakan Bang Handi, barangkali mau menambahkan atau melengkapi. Silakan. Ya, saya nambahin dikit aja. Sebenarnya Bang Juma udah lengkap ya teman-teman ya. Begini aja deh, kita fokuskan saja topik kita yang sering tidak berkesudahan ya. Apa itu? Kami Muslim itu tiap hari meluruskan bahwa Yesus itu utusan. Tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri si Yesus itu. Gak perlu pakai Al-Quran, kita pakai saja Bible itu sendiri ya. Banyak sekali datanya Yesus itu adalah utusan. Yohanes 5:30, Lukas 10:16, Matius 10:40, Yohanes 5:37, 8:26, 12:44, 17:3, semuanya begitu. Termasuk ujung dari ini semua. Betul kata Bang Juma, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Yang menjadi problem tiap hari di sini adalah persekutuan, atau bagaimana Matius 5, 18, 19, 20 versus Efesus 2, 15.
Ini yang membuat teman-teman Kristen kesulitan dalam hal membuktikan Yesus itu Tuhan. Kemudian diambillah suatu kesimpulan untuk keluar dari perselisihan antara Matius dan Efesius, dibuatlah satu rumusan menjadi Trinitas. Trinitas inilah yang membuat ada semacam keraguan dan sulit untuk diterka dan menjadi misterius. Dan inilah yang membuat teman-teman Kristen dalam konsep ketuhanannya itu selalu abu-abu, tidak pernah valid dalam menyampaikan argumentasi bahwa Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Terpecah belahlah mereka, membuat denom sesuai selera, gitu ya, membuat sinode sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Akhirnya apa? Teman-teman yang tidak belajar terlalu jauh, akhirnya mudah untuk didominasi doktrin-doktrin tergantung di mana mereka berada begitu. Untuk itu teman-teman Kristen lebih baik saja, jujur saja, kembali ke ajaran Yesus gitu. Kalau bisa belajar dengan baik, cari di Bible, jangan cari di artikel manapun, cari di sana di mana itu Yesus itu Tuhan. Itu aja dulu. Kenapa tadi saya bilang Matius dengan Efesus 2:15 itu tak beraan? Banyuma udah menerangkan bahwa tak satu titik pun dihilangkan oleh Yesus waktu dia mengajar itu. Menganjurkan tidak boleh dihilangkan satu titik, kata Yesus gitu. Tapi persoalannya adalah Yesus belum ngajarin semuanya. Masih banyak yang ingin ku sampaikan, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, itu membawa roh kebenaran begitu. Tapi ditabrak oleh Paulus di Efesus 2:15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Datanglah beberapa scholar-scholar, pendeta, ya Esra Soru, Budi Asali, semuanya mengatakan begini, hukum Taurat itu dibagi-bagi dong. Ada hukum sipil, ada seremonial, dan seterusnya. Cara ngelesnya ada aja jalannya gitu loh. Membuat teman-teman yang baru nongol nih pusing, yang mana yang gue pegang gitu. Untuk itu biar topinya nggak kemana-mana, ya lebih baik teman habis ini nanti pakai Bible, buktikan kalau Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Kalau ada, ya tentu kami juga memaklumi Anda bahwa Anda udah belajar peras keringat mengeluarkan duit sekolah STT sampai ke luar negeri gitu. Tapi kok nggak nemuin gitu loh datanya Yesus menciptakan alam semesta, Tuhan yang disembah kok. Kok nggak nemu gitu. Kamu buang-buang duit belajar selama ini. Nah, untuk mengirit waktu tidak buang duit, cukup mendengarkan diskusi, pakai akal sehat, buang doktrin, ya syahadat saja. Gak ada jalan lain kecuali Anda mau pemborosan tiap hari. Ingat, nanti diminta pertanggung jawabannya nanti. Itu kira-kira dari saya. Thank you. Lanjut. Oke, makasih ya Bang. Ya, sekali lagi Baik, saya terima tegasin. kasih Bang Handi. Silakan. Ya, terima kasih abang-abangku semua. Ya, sekali lagi saya tegasin bahwa saya menghargai iman dan keyakinan Abang Juma dan Bang Handi mengenal tentang profil Yesus. Sekali lagi saya tidak mau menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Ya, kita udah diingatkan bahwa dalam tunggu sebentar. Dalamnya ayat dalam ayat Ayub pasal 7, ayat 11 pasal 7, dapatkah engkau memahamin hakikat Allah, menyelamin batasan-batasan kuasa yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kulakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Nah, apa sih yang ditakutin kalau kita nggak meminta bimbingan Roh Kudus dan hikmatnya? Karena kita takut di ayat 10-nya. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Seperti itu. Kemudian kalau boleh saya bacain juga, ya kan,
perbedaan-perbedaan ini Tuhan Yesus juga mengingatkan ke kita di pasal 19 di Markus 9. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dengan namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Jadi perbedaan-perbedaan orang yang tidak mengenal ajaran Kristus dan dia mengimani pun, ya kan, dan menyembuhkan dengan ini, ya kita tidak akan pernah menyangkal dan menghakimi. Intinya itu. Barangkali dari Bang Silva mau nambahin. Terima kasih. Jadi mungkin saya ingin menanggapi sedikit tentang pernyataan-pernyataan Bang Suma yang sempat saya catat. Ya, jadi menyangkut Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Ya, jadi mungkin di sini pemahaman Bang Suma yang dapat saya tarik bahwa Injil Yesus yang diberitakan Filipus ini mungkin seperti pemahaman Bang Suma bahwa Injil itu merupakan sebuah kitab, tapi yang belum ada yang disebut Alkitab atau Injil Yesus, tidak ada. Karena yang disebut Injil itu kalau untuk kami orang Kristen yaitu kabar baik ya tentang Kristus itu sendiri. Jadi yang diberitakan Filipus itu ya tentang Yesus itu, pengajarannya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang mungkin kedua tentang Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen tidak membatalkan hukum Taurat. Kami Kristen berarti kami disebut pengikut Kristus. Jadi ketika Kristus datang menggenapi hukum Taurat atau menyempurnakan hukum Taurat, yaitu hukum kasih, itu dalam Alkitab sudah disebutkan bahwa Yesus mengatakan bahwa kasih kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi bla bla sesama manusia dengan seperti itu telah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan itu tidak melakukan hukum Taurat karena itu merupakan penggenapan dari hukum Taurat. Lalu yang berikut Bang Suma mengatakan bahwa kami Muslim lah yang lebih mengikuti ajaran Yesus. Ya, kami tidak akan mengatakan itu salah, tapi Bang Suma harus tahu bahwa orang Islam itu dia tidak melakukan baptisan dan orang Islam itu tidak melakukan perjamuan kudus. Jadi harus bisa dibedakan itu. Ya, itu mungkin untuk tanggapan ke Bang Suma. Lalu untuk Bang Handi mungkin kalau memang Bang Handi ingin mencari tentang kenapa sampai kami orang Kristen mentuhankan Yesus, ya mungkin salah satu ayat ya untuk saya pribadi itu di Markus 5 tentang Yesus mengusir jahat dari Kurang jelas suaranya Bang, di mana? Kurang jelas, sorry. Kalau untuk saya, kenapa saya mentuhankan Yesus? Salah satu ayatnya di Alkitab yaitu Markus 5 tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang berasa. Untuk sementara. Markus 5 berapa Bang? Nanti diluruskan.
Ya itu dia satu perikopnya itu kalau dibaca pasti mengerti. Judulnya Yesus mengusir roh jahat ya. Oke. Yesus mengusir setan. Oke. Rukun. Lanjut. Udah selesai. Baik, Bang Gereja TikTok barangkali mau menambahkan, saya kasihkan kesempatan sebelum nanti dari pihak Muslim untuk menanggapi. Iya, terima kasih buat kesempatan ini. Saya mau menyampaikan untuk menegaskan pertanyaan dari Saudara Hendy yang menekankan tentang bahwa Yesus disebut sebagai utusan. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang salah, itu benar. Tetapi harus dipahami konteks kepada Yesus secara khusus mengenai utusan. Karena kalau kita belajar tentang hal-hal apa yang dikerjakan oleh Yesus, kaitannya pernyataannya di Alkitab dicatat di sana bahwa Yesus itu disebut diutus dengan maksud dan tujuan beberapa hal. Tapi hal pertama ini yang saya mau sampaikan adalah apa yang dicatat di dalam Lukas pasal 4 ayat 43 dikatakan bahwa aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Tentu kalau kita belajar tentang nilai yang disampaikan oleh Yesus tentang tujuan dia diutus mengenai nilai kerajaan Allah, maka tidak ada nilai kerajaan Allah yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi siapapun, sekalipun Musa, sekaliber Musa. Dan dari seluruh catatan Alkitab bahwa hanya Yesuslah yang disampaikan di Alkitab sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah. Abraham membawa sebuah firman dari Allah kepada keluarganya adalah untuk menggenapi janji, memanggil dia mengenal Allah Yahweh yang benar. Musa dipanggil Allah adalah untuk membawa mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bahkan nabi-nabi yang lain juga dibawa, salah satu seperti contoh mungkin Daud sebagai raja yang kami percayai dan nabi yang dipercayai oleh umat saudara kita Muslim. Dia adalah seorang raja yang sanggup menyatukan wilayah kerajaan yang dinubuatkan untuk dikuasai oleh Israel dan berbagai-bagai contoh nabi yang lainnya. Tetapi untuk hal kerajaan Allah itu artinya hanya Yesus yang dipercayakan. Nilai inilah yang pertama yang menjadi nilai pokok utama dari pengertian Yesus diutus. Jadi artinya perbandingan level nilai yang diutus ini kepada Yesus adalah sesuatu hal yang tidak sama dengan manusia dan nabi-nabi yang ada sepanjang sejarah manusia. Ini mungkin yang saya coba ungkapkan dulu sebagai rahasia, bahwa selama ini jawaban-jawaban tentang hal Yesus diutus mulai terkuak dan perlu nanti akan saya tambahkan hal-hal yang perlu diketahui, pokok-pokok utama mengenai tujuan Yesus diutus ke dunia. Supaya tidak terlalu panjang, kami serahkan kembali ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Gereja TikTok atas tadi tanggapannya. Silakan Bang Juma untuk juga memaparkan lagi atau bantahannya atau argumennya. Silakan tafadhol Bang Juma. Ya, terima kasih banyak saudara-saudara saya dari pihak Kristen ya. Saya menghargai itu adalah iman saudara ya. Hanya saja saya sebagai orang yang lagi-lagi belajar tentang kitab saudara. Ketika saudara mengatakan Injil Yesus itu bukan kitab, tapi yang saya tahu Injil itu adalah pengajaran bagaimana kemudian orang itu bisa terselamatkan melalui pengajaran Yesus. Kalau saudara mengatakan Injil itu bukan kitab, lalu yang dimaksud Paulus Injil itu apa? Apa yang dimaksud oleh Paulus tentang Injil? Injil selain daripada Injil yang kami beritakan. Meskipun malaikat beribu-ribu, aku heran
begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Artinya bahwasanya kalau dikatakan bukan kitab, tapi faktanya berselebaran ke sana kemari banyak kitab. Kalau dikatakan bukan kitab tetapi berita kabar gembira yang seperti apa yang kemudian yang lebih benar daripada kabar gembira yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengajarkan kabar gembira itu. Apa kabar gembira itu? Mendapatkan hidup, kehidupan kekal yang kita dapatkan. Kalau itu kabar gembiranya, Yesus mengatakan, kalau engkau ingin hidup, maka taati segala perintah Tuhan. Berarti kabar gembiranya apa? Mentaati segala perintah Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dengan demikian, gugur Injil yang dimaksud oleh Paulus. Karena Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah hukum-hukum Tuhan itu adalah kutuk yang membuat orang jatuh ke dalam kutuk, yang harus kemudian ada yang menjadi tameng, penebus di atas tiang salib. Injil yang dimaksud Paulus kabar gembira. Kabar gembira yang mana? Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga. Demikiankah kabar gembira yang dikatakan oleh Yesus? Sementara Filipus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 8 yang Anda imani, yang saudara-saudara imani, jelas dikatakan Filipus memberitakan nas itu tentang Injil Yesus. Ini jelas nih. Ketika dikatakan bahwa Filipus itu memberitakan Injil Yesus, artinya Filipus memberitakan tentang kabar baik yang Yesus ajarkan. Bukan kabar baik tentang Paulus ajarkan, tapi tentang yang Yesus ajarkan. Apa kabar baik itu? Jelas di Matius 5 yang saya katakan tadi. Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Nah, kabar gembiranya, barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di atas kerajaan surga. Itu kabar gembiranya. Lalu kabar gembira yang dimaksud oleh Paulus yang mana ini? Barang siapa yang berkata dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Ini kabar gembira versi Paulus. Kabar gembira versi Yesus beda. Kabar gembira versi Yesus harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Artinya harus mentaati hukum Taurat. Nah, sayangnya sekarang hukum Taurat itu hanya diberlakukan untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Saudara-saudara Kristen bukan Bani Israel, maka harus ada penolong lain yang membawa kabar gembira sebagai penghibur yang mengajarkan aspek keselamatan untuk kepada seluruh umat manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Seruan-seruan baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu merujuk kepada hai seluruh manusia, hai seluruh manusia, hai seluruh keturunan Adam, hai seluruh manusia. Tapi Yesus tidak satu kali pun dia menyeru kepada seluruh umat manusia. Apa yang diseru? Celakalah engkau wahai ular beludak, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Itu aja yang diseru. Paling-paling yang paling bagus seruannya itu adalah wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Atau sekali yang paling bagus itu adalah aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu aja seruannya Yesus. Dia tidak pernah menyuruh kepada seluruh umat manusia, tapi hanya kepada Bani Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu sampai anak-anakku pun hafal. Ya, itu jelas tuh. Jadi ketika dikatakan Yesus itu mengajarkan Injil lain, ada yang mengajarkan Injil lain, tidak ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada internal Kristen sendiri. Umat Islam tidak pernah mengajarkan Injil lain. Injil yang umat Islam sampaikan kalau itu adalah kabar gembira, kabar gembiranya adalah Nabiullah Isa alaihi salam itu tidak disalibkan tapi diselamatkan naik ke langit. Tapi kalau dikatakan kabar gembiranya itu adalah, kabar baiknya adalah anak Maria sematawayang yang dibesarkan seorang diri tanpa ayah, dia lahir dengan kehinaan daripada kaumnya, lalu kemudian mati, dia dikatakan di atas tiang salib terkutuk, lantas dikatakan itu adalah kabar gembira. Ini pertanyaan besar.
Kok penganiayaan terhadap Nabi Allah, penganiayaan terhadap utusan Allah, diludahi, ditampar, diseret, dibunuh, dikatakan kabar gembira. Untuk apa? Untuk membebaskan Abu Dasarah, orang-orang di luar Bani Israel yang mengimani dia sebagai tameng, untuk membebaskan non-Israel dari hukum-hukum Tuhan. Roma 3 nomor 7, Roma 7 nomor 3, Galatia 3 nomor 13, Galatia 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi Efesus 2 nomor 15. Semua untuk kemudian membatalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi Injil yang lain itu yang mana? Yang mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan, atau mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Makanya saya katakan kepada sahabat-sahabat saya di sini bahwasanya kami umat Islam itu mendudukkan perkara ini, mendudukkan Yesus ini sebagai utusan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak dia Tuhan, tidak dia malaikat, tidak dia manusia biasa, tetapi dia adalah utusan Tuhan, Nabiullah wa Rasulullah. 1 menit. Anda membawa data, dikatakan begini, guru, kami lihat ada yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kami cegah orang itu. Kata Yesus, kamu jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Nah sekarang coba kita lihat teman-teman Kristen. Mohon maaf nih ya, yang mengatakan Yesus itu terkutuk siapa? Kristen. Yang mengatakan Yesus itu hina siapa? Kristen. Kenapa dikatakan hina, nista? Karena dia menjadikan nubuat Yesaya 53 itu sebagai Yesus. Orang yang hina, orang yang hina dina itu adalah Yesus. Orang gondrong itu adalah hina. Siapa itu yang mengimani? Orang Kristen. Makanya dikatakan, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Paulus mengumpat, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sekarang apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah, utusan Tuhan. Kalau Anda nggak mau menerima Allah, utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia nabi untuk Bani Israel. 5 HP satu enggak? Apa? Pinjam HP satu buat rekam. HP. Tapi faktanya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, ajaran Anda itu semuanya melawan daripada ajaran Yesus. Apa yang Anda lakukan sekarang? Mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, itu melawan ajaran Yesus. Mendudukkan kemudian Tuhannya Yesus datang sebagai manusia, itu melawan Yesus. Mendudukkan matinya Yesus sebagai pembatalan terhadap hukum-hukum yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, itu semua melawan Yesus. Jadi apa yang Anda praktikkan adalah perlawanan terhadap Yesus itu sendiri. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf, ini iman saya, ini materi yang saya pelajari, bukan untuk menghujat, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menistakan, tapi seketika hanya sebagai pemberi peringatan saja. Silakan. Ya, makasih. Ntar dulu dong, saya dulu dong. Gantian kan. Boleh atau izin ya. Jadi saya nggak banyak. Sedikit Bang Hadi, interupsi host dan saudara-saudara saya Kristen yang saya sayangi. Saya izin kurang lebih 10 menit untuk maghrib. Oh iya, Ya. Makassar ya. Insya Allah saya nongol kembali. Makasih. Oke. Jadi saya tambahkan dikit buat melanjutkan tadi ya. Sebenarnya itu Bang Joma itu nggak belajar, tapi kami di sini sebenarnya itu mengajar ala Yesus. Apa yang pernah dilakukan oleh Yesus itu kami baca dengan baik, tidak ditambah, tidak dikurang begitu. Kan tadi gereja TikTok udah mengaku Yesus itu utusan. Terus apa lagi gitu? Jelas toh. Artinya apa? Kami itu Muslim kalau berbicara harus pelajari Bible dulu gitu. Terutama yang di tulisan merah dan penekanan-penekanannya kan begitu. Bible-nya, datanya kan tadi udah saya berikan banyak gitu loh. Sebagaimana yang terdahulu itu Anda boleh lihat lah, Yohanes 5:30, Lukas 10:16, Matius 10:40, Yohanes 5:37, Yohanes 7:13, 8:26, 12:44 dan banyak banget. Yesus itu utusan. Bahkan Yesus selalu menekankan Bapak lebih besar daripada aku kan gitu. Apa sih isi ajaran Yesus itu, bro? Penekanannya waktu dia hidup. Kenapa orang Kristen tidak mengalami hal demikian? Mestinya kalau ngaku pengikut Yesus, ikut dong apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Anda boleh baca Matius 26:39 bagaimana Yesus sujud dan berdoa. Kenapa nggak dilakuin gitu? Yesus disunat 8 hari gitu. Kenapa nggak dilakuin? Yesus menerima firman, menyampaikan firman, Yohanes 17:8.
Yesus taat atas perintah Tuhan, hukum Taurat, Matius 5, 18, 19, 20. Semua tuh. Jadi ada loh dasarnya itu. Nah, permasalahannya di sini, Bro. Di sini masalahnya nih. Anda boleh baca Kisah Para Rasul 2:36. Kira-kira bunyinya begini. Saya nggak lihat konteks apa ini. Layar tidak apa, ada di kepala. Sebenarnya tiap hari ngomongin. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ini Paulus yang ngomong gitu ya. Jadi Yesus sendiri nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Tadi Pak Gereja TikTok udah mengakui bahwa Yesus itu utusan. Siapa yang mensahkan Yesus Tuhan? Paulus. Habis ini coba sambil dibuka-buka, Bro. Nanti Anda mungkin boleh menanggapi apakah Anda setuju dengan Paulus atau tidak. Ini paralel sekali dengan Efesus 2:15, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Paralel banget dengan Paulus Kisah Para Rasul 2:36 itu tadi ya. Jadi Yesus ini dijadikan Tuhan oleh Allah, kata Paulus. Jadi kalau ada teman Kristen masih percaya Paulus, artinya Tuhan Anda itu adalah Tuhan buatan, yang membuat adalah Allah atau bapaknya yang membuat anaknya Tuhan, menurut Paulus. Tapi menurut Yesus, aku ini hanya utusan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku adalah ini utusan. Artinya apa di sini? Bahasanya sederhananya adalah utusan itu pasti ada yang mengutus. Utusan itu tidak sama dengan yang mengutus. Kalau ada yang mengatakan utusan itu sama dengan yang mengutus, artinya ini bahasa Indonesia nggak baku. Atau Anda boleh mengatakan Bapak atau Tuhan satu mengutus Tuhan dua, atau Tuhan mengutus Tuhan. Ingat ya, Bro, Yesus itu utusan, dia juga Tuhan. Terus ada yang mengutus, Tuhan yang mengutus. Apakah mau dikatakan di sini Tuhan mengutus Tuhan kalau mengikuti ajaran Kisah Para Rasul 2:36? Ini mohon dikonsentrasikan di sini biar jelas di luar sana itu loh, Bro. Supaya Anda ini belajar nggak sia-sia, sekolah STT kemana-mana begitu pulang-pulang juga mengatakan Yesus Tuhan. Padahal Anda hanya sekolah mengeliminasi semua aktivitas Yesus yang pernah dia lakukan, memperkenalkan, mengklaim dirinya adalah utusan. Itu, tolong ya, ini ada musik juga sih. Siapa sih musik kok? Mengganggu banget sih kalau orang ngomong. Silakan, Bro, dibantah dulu ini. Silakan. Ya, makasih Bang. Saya hanya meluruskan aja bahwa yang disebut Injil, kabar kesukaan, ya, itu hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, itu yang disebut kitab Injil. Injil adalah kabar gembira. Apa sih isinya di situ? Kabar gembira itu bahwa Tuhan Yesus turun sebagai Mesias untuk menggenapi. Maka Injil ini isinya tentang, ya kan, perbuatan Yesus selama di dunia, mujizatnya, pengajarannya. Nah, kalau tentang Kisah Rasul, Roma, Petrus, Galatia, Efesus, Kolose, ya, Timotius dan segalanya, itu adalah pengajaran. Pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang yang Yesus sampaikan. Jadi harus bisa dibedakan Injil, ya, dengan surat-surat para rasul dan kisah-kisah para rasul. Isinya itu tentang pengajaran. Itu saya hanya meluruskan itu. Kemudian tentang penyaliban. Penyaliban adalah sesuatu yang harus digenapi. Ya, makanya kenapa Tuhan Yesus dihina, dicerca, dicambuk, diludahin. Kalau itu tidak digenapin, maka firman Tuhan itu bohong. Cerita belakang, hanya komik belakang. Karena firman
dalam Alkitab itu firman yang hidup, maka ratusan tahun yang lalu di zaman-zaman Nabi, ya, itu nyata setelah turunnya Mesias atau Tuhan Yesus sendiri, dia harus menggenapi. Nah, itulah penggenapan. Ya, seperti itu. Terus bertanya, Tuhan itu utusan. Ya, kita dipaksakan untuk pakai logika, mengenal firman Tuhan, mengenal tentang ajaran Tuhan. Ya, itu nggak bisa dengan logika. Karena kita sudah diberikan roh hikmat, yaitu apa? Roh Kudus yang sudah diturunkan. Ya. Tinggal gimana roh yang sudah diberikan dalam jiwa kita, dalam tubuh kita, ya, imannya harus bertumbuh sehingga roh ini bisa berkembang. Bisa terlihat dari mana? Dari buah-buah roh. Seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, barangkali gereja TikTok mau nambahin. Dibantah dong kalau Yesus itu utusan. Dibantah dong. Yesus itu Tuhan, diperjelas gitu loh, diperkuat dengan data, gitu aja sih. Lanjut. Oke. Jadi mungkin saya ingin mengulang apa yang tadi saya katakan, bahwa saya tetap tidak membantah apa yang Bang Handi dan Mas Suma bilang bahwa Yesus itu utusan. Ya, memang dalam Alkitab ditulis seperti itu. Tetapi pertanyaan saya, ketika kami orang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan, tapi orang Muslim tidak akan menerima itu. Nah, kalaupun saya harus keluar kasih data, tadi saya sudah mengatakan bahwa saya mengutip Markus 5, kalau tidak salah itu Markus 5, dengan dia punya perikop itu, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi kalau kita, untuk saya membaca ini, ya dapat dipahami salah satu ayat ini menyatakan bahwa salah satu perikop ini menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, jadi dengan mengusir roh berarti Yesus Tuhan ya. Bukan itu judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Tapi ketika kita membaca satu konteks itu, kita akan mengerti. Oke. Pak Gereja. Iya, oke. Pak Gereja TikTok. Kalau enggak saya sudah ada. Oke. Jadi begini ya, Bang. Ya, jadi gini ya, Bang. Kalau memang Anda sudah setuju Yesus itu utusan, tapi Anda juga setuju Yesus itu Tuhan, Anda mengalami dilema, Bang. Kenapa? Tidak mungkin kalau Yesus sudah itu utusan, dia juga mengutus. Bagaimana mungkin utusan dengan pengutus itu sama? Dengan alasan di Matius 5, karena dia mengusir roh jahat, dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, Lazarus yang telah mati dibangkitkan kembali, dia itu Tuhan. Padahal di sisi lain dia utusan. Bagaimana mungkin ya hidup di dunia ini gitu, dia utusan, dia juga Tuhan, campur jadi satu? Gak bisa, Bang. Ya Tuhan yaitu Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk keterbatasan fisik Yesus. Nggak bisa, Bang. Jadi nggak logis begitu. Nggak logis itu Tuhan dibatasi oleh fisik seorang laki-laki yang bernama Yesus. Nggak bisa, Bang. Nah, kalau Anda mau memperkuat Yesus itu Tuhan, tinggalkan seluruh hukum Taurat, konsentrasi sama ajaran Paulus. Saya kan udah kasih data tadi, Bang, di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Bayangkan, Bang, ini data argumentasi Paulus loh. Nah, kalau Anda mengimani Yesus itu Tuhan, artinya Anda percaya banget tulisannya Paulus ini, bahwa Tuhan Anda itu dibuat oleh Allah gitu. Apakah Anda mau mengimani hal demikian, Tuhan Anda adalah Tuhan buatan? Gitu loh. Coba Anda kalau ada Bible di situ dibuka Kisah Para Rasul 2:36. Nah, saya kembalikan ke Anda berdua.
tolong bagaimana caranya Anda bisa membedakan antara yang mengutus dan diutus? Kenapa yang diutus ini mengakui dirinya utusan, Anda klaim adalah Tuhan? Data apa yang Anda pakai? Coba kira-kira Bang, jelaskan Baik. sama kami. Baik. Monggo Bang. Sebenarnya yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan tuh ayatnya banyak. Dari pengadilan Yesus mau disalib dan banyak, konteksnya juga banyak seperti itu. Cuma saya ambil yang paling ekstrim aja deh, yang mengatakan Tuhan itu Yesus itu Tuhan. Kita ambil yang paling ekstrim, musuh kita, karena iblis juga lebih tahu dari kita. Ya. Datanya di mana Bang? Data di mana? Ya. Di Matius 8 pasal 29. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Nah, itu perkataan iblis tuh. Karena dia ketakutan lihat Yesus, dia mengakuin tahu siapa Yesus. Matius Dari sini berapa kita Bang? udah cukup, ya. Matius 8 ayat 29. Oke. Ya, kita ambil yang paling ekstrim, karena kalau mengatakan Yesus itu Allah atau Tuhan terlalu banyak, tergantung teks dan konteksnya. Seperti itu. Karena saya ingatkan lagi, memahami firman Tuhan di Alkitab ini nggak bisa pakai logika. Oh, nggak bisa. Jadi susah. Ya. Jadi kalau berdasarkan teks terus pakai logika, nggak akan ketemu benang merahnya. Apa sih yang sebenarnya Yesus katakan, yang mau disampaikan dulu, ya kan, sampai dengan sekarang, dan apa sih yang harus kita lakukan dari ayat-ayat itu, yang harus aku perbuat, yang harus aku kerjakan di saat ini. Intinya ke situ. Ya. Jadi harus dapat hikmatnya dulu. Kalau enggak, ya hanya sebatas Alkitab ini adalah tulisan-tulisan teks, Bang, cerita boleh- seperti itu. Boleh nggak saya bacain Matius 8:29 Bang? Berapa? Matius 8:29 kan tadi Anda pakai untuk. Iya. Iya, saya Dan- baca. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Anak Allah Bang, bukan Tuhan. Iya, makanya kan saya bilang Yesus itu dalam pemahaman iman Kristen, ya kan, seperti apa? Jadi anak sama Makanya bapak. kenapa Jadi ajaran sebentar Kristen Bang. selalu Jadi anak sama bapak atas sama ya nama Bang? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan anak sama bapak sama ya Bang? Atas bab, iya, makanya harus belajar dari pemahaman, ya. Kenapa kita diajarkan selesai berdoa mengucap syukur dan diakhiri dengan atas nama Bapa, Putra, dan Enggak. Roh Kudus. Bang, perkuat dulu data Abang. Matius 8:29 diperkuat dulu situ Bang. Dia sebagai anak Allah loh. Abang bawa data sendiri kok nggak bisa jelasin gitu Bang. Bener. Siapa sih anak Allah? Yesus. Nah udah. Terus bapaknya siapa? Yang Allahnya siapa? Kan berbeda Bang. Pemahaman anak bahwa Beda Bang, bapak sama anak. ya sama lah. Loh kok dari mana mungkin bapak sama anak sama Bang? Iya, Ya, karena gini, Ya Bang, gimana Bang? ada dogma kepercayaan yang abang anut bahwa kuasa Allah itu terbatas, tidak bisa jadi manusia. Itu yang membedakan. Ini bukan masalah kuasa Bang, ini masalah kuasa. Iya kan? Bapak, Iya. Karena sehingga bapak, timbul pemahaman anak pun Allah turun ke dunia menjadi manusia karena ada perbedaan di situ. berarti beda, nggak Karena sama. Berbeda. Berarti beda Bang. Karena pemahamannya berbeda. Tadi Anda mengatakan sama, kok sekarang beda? Gimana sih? Bukan abang, pemahaman keyakinan
Abang. Kalau coba Abang kan nggak percaya bahwa iya. Allah bisa turun menjadi manusia kan nggak Bukan percaya. ini masalahnya. Ini kepada oknumnya dulu. Apakah Yesus dan Bapa itu sama menurut Anda? Bapa dan Yesus. beda. Ya tadi Bang katakan sama. Kan saya dikasih tahu bahwa Yesus itu adalah firman. Kalau beda Bang, yang mana yang Tuhan Bang? Tuhan atau Allah? Ada perbedaan Tuhan dan Allah. Allah itu siapa? Tuhan itu siapa? Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Yang disembah yang mana? Nah, ya Tuhan melalui Siapa? perantaranya. Enggak, yang Karena disembah siapa? nih, Ribet banget sih Bang. karena di dalam diri Yesus itu berdiri Roh Allah. Ntar dulu Bang. Tuhan itu Yesus. Oke. Ya, pertanyaan gini, Abang percaya di dalam Enggak, diri enggak dulu Bang. Yesus Tuhan itu ada Roh Yesus. Allah? Ntar dulu Bang. Tuhan itu Yesus, Allah itu adalah Bapa. Itu Iya. ya Bang ya. Enggak, saya pertanyaan gini. Kok berarti Abang percaya di dalam diri Yesus ada ilahi, ada Allah? nanti Bapak nanti kelenger lagi loh kalau saya mau Enggak, buktikan percaya enggak? Kalau enggak percaya, Ya, memang enggak bisa enggak percaya. maksain. Nggak percaya, nggak masuk akal Bang. Ya udah, enggak. Itu kan iman. Bagaimana mungkin ada roh ilahi di dalam diri Yesus? Kalau Karena nggak mungkin, Allah kita bisa sesuatu Terus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau waktu bayi itu ada roh Allah nggak dalam diri bayi Yesus? Kan, saya tekankan lagi, Hmm. ya dalam dalam kitab kita, ya Ya Bang. hanya menceritakan dia lahir, ya pertumbuhannya enggak. Dia akan menceritakan terus kemudian di saat dia harus mengikuti budaya adat Yahudi untuk dibawa ke Bang, Bait Allah, itu pun diceritakan. 12 tahun Bang, 12 tahun dia pergi ke bait suci Bang. Iya. Tapi kan pertumbuhan dari bayi sampai 12 tahun kan nggak diceritain. Kita nggak bisa menggunakan nalar, mengasumsikan, membayangkan seperti itu. Di umur berapa kira-kira begini Bang? Di umur berapa Yesus ini ada roh Allah masuk dalam dirinya? Di umur berapa mulai masuk? Abang udah pernah baca? Saya tanya Abang, di umur berapa? Iya. Pernah baca nggak? Nggak pernah Bang. Di umur berapa Ya Bang? udah. Pertama waktu Tuhan Yesus malaikat menyampaikan kepada Maryam bahwa dia akan mengandung dari Roh Allah. Artinya jawaban Anda sejak dalam kandungan ada roh Allah dalam diri Yesus. Kan gitu Bang? Iya, dia menyampaikan. Iya, artinya roh Allah pernah dikandung oleh Bunda Maria bersama fisiknya Yesus. Betul tuh Bang? Iya, terus pertanyaannya, Artinya Bunda Maria juga melahirkan Tuhan. Betul tuh? Baca Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota kalau Daud. melahirkan iya, kalau Anda berbicara roh, manusia itu diberi ya terbatasan untuk mengenal dan memahami roh. Tadi Anda yang ngomong ada roh ilahi dalam diri Yesus. Sekarang Anda nggak akui lagi. Iya, batasannya kan hanya bahwa di dalam diri Yesus ada roh Allah. Oh, Dari ada roh mana Allah. dasarnya? Berarti roh Maryam yang akan ada mengandung Iya. Roh Kudus. Iya, berarti roh yang ada dalam diri Yesus ini berbeda dengan roh ibunya ya, berbeda ya. Jadi roh Bunda Maria beda dengan roh anaknya ya. Beda ya. Beda. Ah, kalau roh yang ada dalam diri Yesus ini apakah roh yang Sang Pencipta? Ya, sumbernya dari atas. Makanya Tuhan Yesus kan pernah berkata, "Aku bukan datang dari dunia ini." Bang, dengerin dulu Bang. Apakah roh yang ada dalam diri Yesus ini adalah roh pencipta alam semesta Bang? Iya. Berarti roh Karena itu pencipta, artinya pencipta alam semesta ini pernah dikandung oleh Bunda Maria ya Bang ya? Kan dia sudah dinubuatkan bahwa dia Saya nggak akan. bicara nubuatan, Bang, langsung aja jawab iya kan, gitu loh. Bukan, kan ada alurnya dong. Iya, alurnya begini Bang. Alurnya dia bisa datang karena apa? Ada sesuatu perkataan dinubuatkan.
Iya, paham. Sudah masuk dalam kandungan Bunda Maria. Ya. Di dalam fisik Yesus ada Roh Allah kan, Bang? Roh Allah inilah yang menciptakan alam semesta bersama fisiknya Yesus dalam kandungan. Betul ya, Bang? Betul nggak? Pemikirannya pemikiran bukan pemikiran logika seperti itu. Nah, Kita terus ya, cukup- Yesus dalam cukup kandungan ini, Yesus dalam bahwa, kandungan itu punya roh atau- cukup Bang? gini Bang. Yesus dalam Logikanya Aduh, gini. Abang. Logikanya Ya, gimana? gini, bahwa Bang? anak yang dikandung di dalam Maryam adalah kandungan Roh Kudus. Nggak, Bang. Bang, Ya di kan? dalam waktu Yesus dikandung dalam rahim Bunda Maria ini, Yesus punya roh nggak, Bang? Ya punya. Makanya Iya. kan itu kan Iya, roh yang punya. dikandung. Roh apa Di itu, dalam- Bang? Itu roh Hah? Sang Pencipta ya, Bang? Roh Sang Pencipta ya? Seperti yang kata malaikat katakan. Nggak, apakah roh yang dikandung Bunda Maria dalam fisik Yesus itu adalah roh Bapa atau roh dari Bapa? Seperti malaikat yang katakan. Masa Pak, kita dengerin. mau main logika? Ya Bapak Iya kan? kayak ngomong barusan, Bang. Berbeda. Iya. Rohnya Yesus itu berbeda dengan roh ibunya. Iya. Karena rohnya seperti Yesus apa yang itu Enggak, adalah, pertanyaan gini. dengerin dulu, Bang. Wanita Rohnya itu Yesus bisa itu mengandung adalah, karena apa? dan dulu, Bang. Iya, karena Roh Pertanyaannya Kudus gini. kan. Bukan, karena malaikat menyampaikan bahwa dia dipilih. Oke, dipilih sama. Iya kan? Dipilih Allah dari sekian Oke, wanita. oke. Makanya disebut Oke. berbahagialah. Terus Bunda Maria mengandung apa? Ya, seperti apa yang malaikat katakan. Apa itu? Ya, kamu akan mengandung dan hendaknya kamu namakan nanti Yesus. Iya. Enggak, yang dikandung Bunda Maria apa? Manusia apa Tuhan? Hah? Roh. Berarti Yang Bunda dari Maria Allah. berarti emang Bunda Roh Maria dari Allah. iya, berarti Bunda Maria hanya mengandung roh, tidak mengandung fisik. Ya. Roh dari Allah. Jadi tidak ada fisiknya Yesus dalam kandungan. Namanya juga manusia pasti bertumbuh nantinya. Ya, Atau enggak di wujud. dalam kandungan ini, Bang. Sesudah 9 bulan ini sudah berbentuk manusia ini. Alkitab gitu tidak ya. memaksakan logika sampai kandungannya atau seperti itu. Pokoknya begitu dia Oke. lahir. Gini, oke, langsung ke yang bisa Ya, kan? anaknya Bunda Maria ini, Bang. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Wujudnya manusia, Berarti bukan Tuhan. rohnya, Rohnya yang Misalnya, Tuhan. rohnya. Oke. Rohnya yang Tuhan. Apakah roh di dalam diri Yesus ini roh pencipta alam semesta? Oh jelas, kalau Oke. itu kan roh Oke. Allah. Apakah roh pencipta alam semesta ini pernah ada dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan? Saya katakan lagi, proses itu tidak dinyatakan dalam Alkitab. Kenapa kita memasakkan logika seperti nalar manusia? Bang, kan Bunda Maria mengandung, Bang. Fisiknya Betul, Yesus. kalau mengandung ya udah prosesnya kita hanya bisa membayangkan, ya kan? Proses orang melahirkan udah selesai. Jadi Gak usah memaksakan apakah itu rohnya. kan Anda Ya. tadi udah ngomong, Bang, roh yang ada di Enggak, dalam. Dengerin, Bang. Saya hanya meluruskan logika pemahaman Anda, pemikiran manusia. Saya nggak pernah berpendapat loh, Bang. Saya ingin Oh. menguatkan pendapat Anda. Anda itu bukan berpendapat. Saya ini mengarahkan Anda supaya argumentasi Anda itu kuat. Saya bantu Anda sebenarnya Iya. ini. Makanya Gitu loh. saya ambil paradigmanya gini, bahwa bayi ini, ya kan,